Sebentar. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah karunia yang cukup besar, yang sangat hebat, yaitu walaupun kita terbatas oleh jarak antara fisik, tapi kita masih bertaut dengan hati dan dibantu, disupport oleh teknologi yang bernama aplikasi Zoom, sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Jumat lewat via online. Alhamdulillah. Dan terima kasih tak lupa kepada tim Sekper dan juga tim SM dari Wikarti atas supporting baik moral maupun material, pengadaan aplikasi dan sebagainya, dan sosialisasi kepada rekan-rekan semua atas keberlangsungan kajian Jumat Wikarti ini. Dan juga terima kasih kepada guru kita Al-Ustadz Ahmad Al-Kaf atas kesediaan waktunya untuk memberikan nasihat-nasihat materi kajian kepada kita semua, jamaah, rekan-rekan Wikarti dimanapun kita berada. Semoga seluruh kebaikan yang antum berikan, antum adakan, antum luangkan waktu dan sebagainya kepada kami semua, mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Terakhir kita sudah membahas sampai Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita melanjutkan dengan tema perjanjian Aqabah. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Al-Kaf. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian kurang lebih hingga pukul 5 sore beserta dengan nanti tanya jawab jika ada yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, karunia-Nya, dan juga terima kasih saya haturkan kepada seluruh jamaah yang mengikuti daripada kajian ini, yang mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan di akhirat, yang dimana kajian kita adalah mengenai membahas dan mengkaji kehidupan sosok manusia termulia, manusia pedoman, manusia yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita dan junjungan kita dan panutan kita dan idola kita, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kajian terakhir, sebagaimana disampaikan kepada saya, telah membahas mengenai Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pembahasan mengenai Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita mengikuti kejadian-kejadian sejarah adalah setelah kejadian Mi'raj, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kebesaran dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat daripada ayat-ayat kebesaran Allah, dan salah satunya adalah melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan melihat surga, melihat neraka, dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali pada tugas beliau sebagai Rasul, menyampaikan dakwah, mengajak umat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah. Lalu dalam perjalanan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah dapati mayoritas orang-orang yang hidup dan tinggal di kota Mekah menolak dakwah beliau, tidak mau, bahkan pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang di kota Mekah mulai menekan dan menyiksa
orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum ini pernah kita bahas, yaitu Rasulullah SAW pernah diboikot, beliau berserta kaumnya semuanya, kabilah beliau, Bani Hashim dan yang Bani Muttalib diboikot sehingga mereka tidak bisa hidup dengan tenang. Lalu Rasulullah melanjutkan dakwah beliau, berusaha. Kalau seandainya kota Mekah belum mau menerima dakwah beliau, maka beliau berusaha untuk menawarkan dakwah beliau kepada orang lain selain daripada kota Mekah. Maka Rasulullah SAW mengambil kesempatan khususnya, yaitu Ka'bah atau Mekah itu adalah tempat yang dimana orang-orang sekitar Jaziratul Arab itu selalu mengunjungi ke Mekah, selalu datang kepada Mekah untuk salah satunya untuk umrah dan untuk haji. Tiap tahun mereka datang rombongan. Lalu Rasulullah SAW, tugas beliau sebagai Rasul, mengajak orang-orang. Salah satu sebagian kabilah didatangi oleh Nabi SAW ketika datang rombongan, maka beliau mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, memberitahukan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah, bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak atau banyak daripada orang-orang tersebut tidak menerima dakwah Nabi. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan adanya orang-orang yang mengganggu, adanya kerabat dari Nabi Muhammad SAW seperti Abu Lahab dan yang lainnya. Mereka mewaswasi atau membisikkan kepada orang-orang yang diajak oleh Nabi SAW bahwa ini adalah orang gila, ini adalah orang yang berkata tidak benar, ini adalah orang yang dikucilkan oleh kaumnya dan lain sebagainya. Lalu subhanallah, iradatullah, keinginan Allah yang telah mengatur segala-galanya, bahwa Rasul SAW suatu hari di musim haji, beliau sedang turun di daerah Mina, lalu di dekat daripada Aqabah, Jumrah Aqabah, yang biasa melempar Aqabah, yaitu jumrah yang besar, ya, Al-Kubra, Jumrah Aqabah, itu Rasulullah SAW berjumpa dengan orang-orang dari kota Madinah atau kota Yathrib di saat itu dinamakan. Rasulullah SAW bertemu dengan 8, dalam riwayat 6 atau 8 orang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, dari mana kalian? Siapa kalian? Lalu mereka mengatakan, kami adalah kaum dari Khazraj. Lalu mereka kembali bertanya, lalu engkau siapa? Lalu beliau mengatakan, aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib. Diberitahukan nasab beliau. Lalu Rasulullah SAW, apakah kalian mau? Aku akan berbicara dengan kalian, mengajak kalian dan menjelaskan kepada kalian beberapa urusan. Lalu mereka pun rela untuk mendengarkan ajakan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah membicarakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah, memberitahukan bahwa aku adalah Rasul, utusan Allah yang diutus untuk mengajak umat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka ketika mendengar ucapan tersebut, mereka mengatakan, subhanallah, ini adalah ucapan pernah kita dengar dari orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menyiapkan daripada orang-orang untuk beriman kepada Rasulullah SAW sepertinya tanpa disengaja. Orang-orang Yahudi dalam sejarah, mereka itu aslinya bukan tinggal di daerah kota Madinah, kota Yathrib di saat itu. Tetapi mereka tinggal mayoritas di negeri Syam, daerah Palestina dan sekitarnya. Tetapi mereka karena mengetahui dalam buku-buku mereka, dalam kitab-kitab yang turun kepada para nabi, dalam Injil dan dalam Taurat, bahwa nabi akhir zaman akan berdakwah atau akan terlahirkan di daerah yang mana kota tersebut yang memiliki banyak pohon kurma dan sebagainya, sifatnya seperti persis yang ada pada kota Madinah. Lalu mereka karena mengira bahwa Nabi akhir zaman akan keluar di kota Madinah, maka mereka pun tinggal di kota Madinah mengharapkan Nabi akhir zaman akan keluar dari golongan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka bertemu dengan golongan orang-orang Arab asli kota Madinah, yaitu orang-orang Khazraj dan Aus, dua kabilah besar, yaitu orang-orang Ansar yang berasal dari dua kabilah tersebut, Aus dan Khazraj. Ketika mereka saling berperang atau saling bermusuhan, terjadi sesuatu kesalahan di antara mereka, orang-orang Yahudi sering mengatakan kepada orang-orang Arab yang di saat itu musyrik, menyembah berhala. Dan orang Yahudi tidak musyrik, tidak menyembah berhala. Mereka mengatakan kepada orang-orang Aus dan Khazraj, nanti
akan datang sebentar lagi nabi, yang mana dengan nabi tersebut kami akan memerangi kalian, yang akan menjadi bisa memerangi kalian dan lain sebagainya. Jadi mereka pernah mendengar bahwa orang-orang Yahudi mengetahui bahwa akan adanya nabi akhir zaman akan datang. Ternyata orang tersebut mendengar dan diajak oleh Nabi Muhammad SAW ketika bertemu di Aqabah tersebut. Mereka mengatakan, subhanallah, bukankah ini yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi bahwa akan ada nabi yang akan turun, berarti benar. Dan mereka pun meyakini apa yang dibawakan oleh Nabi SAW, apa Al-Quran yang dibacakan oleh beliau, bahwa ini adalah hak, bahwa ini adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Baru berapa orang? Baru 6 orang atau 8 orang dalam riwayat disebutkan. Ini baru secercah atau awal daripada pilar Islam yang akan terang benderang ke seluruh dunia, bahkan kepada negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya. Awalnya dari 6 orang tersebut yang dari kota Madinah. Tentunya orang-orang di Mekah sudah ada yang Muslim, ya, beberapa orang yang tidak begitu banyak. Lalu ketika Rasulullah SAW berbicara dengan mereka, setelah mereka beriman, inna tarakna qaumana ya'nuna al-Aus al-Khazraj. Lalu beliau SAW mengatakan kepada mereka, tamna'una dhahri hatta uballighu risalata rabbi. Wahai orang-orang yang telah beriman kepadaku, apakah kalian siap kalau seandainya aku ingin menyampaikan dakwahku kepada orang-orang? Apakah kalian siap untuk menjagaku? Apakah kalian siap untuk menjadi orang-orang yang menjagaku dalam menyampaikan dakwah ini? Maka sebenarnya mereka siap. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami, di negeri kami, di kota kami, terdapat 2 kabilah besar yang sampai sekarang ini masih memiliki permusuhan dan sering berperang, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala satukan kami, maka niscaya engkau telah memiliki kekuatan yang kuat, ya Rasulullah. Dan kami adalah orang-orang yang siap untuk membantu, ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, insya Allah, mudah-mudahan itu akan terjadi. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Rasulullah membuat perjanjian kembali di tahun yang depan. Kalau kalian datang lagi, kita akan bertemu lagi di sini. Kata mereka, iya ya Rasulullah, kami akan pergi ke kota kami dan kami akan berusaha mengajak orang-orang di sekitar kami untuk beriman kepadamu, ya Rasulullah. Lalu kembalilah mereka ke kota Madinah. Lalu mereka barulah tersebar isu atau gosip atau pembicaraan orang-orang mengenai Nabi Muhammad SAW, mengenai Islam. Oh, Islam. Oh, ada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada nabi akhir zaman. Oh, ada akhirat. Oh, ada surga, ada neraka. Mulai pembicaraan tersebut mulai tersebar di rumah-rumah yang ada di kota Madinah. Walaupun mayoritas dari mereka belum memeluk Islam. Karena mereka hanya mendengar saja kabar-kabar. Oh, ada nabi tuh di Mekah. Oh, ada dia mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Dia mengatakan begini dan begitu sampai kabar mengenai Nabi Muhammad itu tersebar. Dan juga ada beberapa orang yang memeluk Islam dari golongan mereka. Lalu ketika datang tahun selanjutnya, ya, ketika datang tahun selanjutnya, falamma kana al-'am al-muqbil laqiyahu 12 rajulan wa hiya bil 'aqabah tsaniyah. Lalu ketika tahun selanjutnya, ini baru 1 tahun, 6 tadinya atau 8, datang tahun depannya 12 orang. Ya, 12 orang ini datang di tahun yang sama, di waktu yang sama, berjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah menjelaskan kembali mengenai Islam dan mengajak mereka. Lalu mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah terjadi bai'at, perjanjian Aqabah. Ya, makanya kita bilang perjanjian. Perjanjian apa? Aqabah. Aqabah itu adalah suatu tempat yang dimana kita kalau pergi haji itu melempar daripada jumrah, batu. Itu ada namanya jumrah Aqabah. Dari daerah situ. Bahkan sekarang ini ada masjid dinamakan Masjidul Bai'ah. Di mana masjid tersebut, di mana lokasi yang mana terjadinya pembaiatan atau perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW untuk menolong beliau. Lalu terjadilah mereka 12 orang tersebut berjanji atau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu salah satu dari mereka mengatakan, wahai orang-orang, kalian ini serius.
Apakah kalian tahu resiko ketika kalian membaiat orang ini, mengikuti orang ini? Kalian ini sepertinya akan memerangi seluruh orang-orang di negeri Arab ini. Karena mereka kalian yang kalian bawa ini pasti tidak akan diterima oleh kebanyakan orang dan mereka akan memerangi kita. Terpaksa kita harus memerangi mereka. Apakah kalian siap? Lalu mereka menyatakan bahwa mereka siap untuk hal tersebut. Dan mereka terjadilah pembaiatan atau perjanjian bahwa mereka akan berjanji. Apa baiat tersebut? Ya, diriwayatkan dalam sebuah aslamu kulluhum mubayyi'un Nabi SAW kama rawa Ubadah bin As-Samit. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Ubadah bin As-Samit. Beliau mengatakan, "Fa kuntu fi man hadara al-Aqabah wa kunna 12 rajulan." Aku termasuk orang yang ikut dan hadir di dalam perjanjian Aqabah dan kami di saat itu 12 orang. Maka kami membaiat Rasulullah bahwa salah satu baiat janji kami adalah kami tidak akan menyekutukan Allah dan kami tidak akan mencuri. Kami tidak akan berbuat zina, kami tidak akan membunuh anak-anak kami, dan kami tidak akan berdusta dari depan dan dari sisi kaki kami. Wala na'sihi fi ma'ruf, dan kami tidak akan bermaksiat atau melanggar perintah Nabi dalam kebaikan. Dan kami akan taat kepada Rasulullah dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Dan kami berjanji tidak akan berebut dengan orang-orang yang sudah mengambil kepemimpinan atau yang memiliki hak. Dan kami tidak akan takut di sisi Allah Subhanahu wa taala siapapun. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya kami menepati janji tersebut, apa yang kami akan dapatkan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in wafaitum falakumul jannah." Kalau kalian menepati janji kalian, maka surga yang akan kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu adapun kata Nabi SAW, kalau kalian menepati janji kalian, maka kalian akan mendapatkan surga. Adapun kalau salah satu dari kalian ada yang tidak menepati atau melanggar sebagian daripada apa yang diperjanjikan disebut, maka urusannya akan dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah kehendaki dia akan mengampuni, ataupun Allah akan menghendaki juga Allah akan menyiksa orang tersebut. Itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika terjadinya baiat ini yang kedua, ya, baiat kedua yang pertama sebagian riwayat mengatakan tidak ada perjanjian apapun, hanya saja mereka beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka kembali berjanji untuk bertemu kembali pada tahun selanjutnya dan terjadilah pertemuan kedua dengan 12 orang dan terjadinya baiat al-Aqabah al-Ula yang pertama. Lalu di sini disebutkan bahwa sebagian ketika mereka dan sebagian riwayat mengatakan baiatnya Nabi SAW, perjanjian Nabi kepada mereka, ubayyukum ala an tamna'uni ma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku baiat kalian, aku ambil perjanjian dari kalian untuk menjaga aku sebagaimana kalian menjaga diri kalian dan anak-anak dan istri-istri kalian. Dan apabila saya dan sahabat-sahabat saya datang ke negeri kalian, ke kota kalian, maka kalian siap untuk menampung kami. Itu perjanjian yang mereka ambil. Salah satu yang disebutkan dalam riwayat bahwa perjanjiannya adalah seperti itu. Lalu seorang sahabat bernama Mu'adz bin Afra di saat itu yang bersama rombongan, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami akan kembali ke kaum kami. Tetapi bolehkah kami meminta sebagian dari orang, engkau utus orang kepada kami untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan Islam kepada kami. Dan untuk mengajak orang-orang lain ke agama Islam, ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW pun mengiyakan dan mengutus seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW, seorang pemuda yang tampan, yang kaya, yang tadinya dari keluarga kaya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, diusir oleh keluarganya, diusir oleh ibunya, dan tidak diberikan daripada kekayaan yang dia miliki. Lalu ketika itu, Sayyidina Mus'ab bin Umair juga disebutkan bahwa salah satu sahabat yang diutus oleh Rasulullah adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Ya, Ibnu Ummi Maktum juga
diutus oleh Rasulullah SAW ke kota Madinah untuk mengajarkan Al-Quran di sana. Lalu dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mus'ab bin Umair, kalau engkau sudah berkumpul di sana, ada rombonganmu, maka carilah hari di mana sebelum satu hari sebelum orang-orang Yahudi merayakan daripada kegiatan mereka dalam beribadah, yaitu hari Sabtu. Kata Nabi, hari sebelum itu engkau kumpulkan orang dan engkau mengadakan Jumat. Maka itu disebutkan dalam kitab-kitab sirah bahwa Jumat pertama yang terjadi dalam Islam adalah Jumat yang didirikan atau dimulai oleh Sayyiduna Mus'ab bin Umair di kota Madinah, karena Rasulullah SAW di saat itu di kota Mekah belum bisa untuk mengadakan Jumat karena tekanan daripada orang-orang yang musyrikin di kota Mekah. Lalu ketika itu mulailah berkembang dakwah daripada Mus'ab bin Umair dengan hikmah, dengan baik, dengan ucapan, dengan lembah lembutnya. Dia mengajak orang-orang dan menjelaskan mengenai Allah Subhanahu wa taala, mengenai Al-Qur'an, mengenai surga dan neraka, janji Allah Subhanahu wa taala, dan banyak yang memeluk Islam. Puluhan meluk. Setiap keluarga ada yang meluk Islam, ini meluk Islam. Lalu terjadilah suatu kisah yang sangat menarik, yaitu kisah Islamnya daripada sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz dan juga Usaid bin Hudhair. Sa'ad bin Mu'adz adalah salah satu pembesar kaum Khazraj. Ya, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair disebutkan bahwa mereka sedang khawatir, saling berbicara. Dan Sayyidina Sa'ad mengatakan, sebelum Sa'ad masuk Islam, mengatakan kepada Usaid, wahai Usaid, apa ini kabar yang kita dengar? Bahwa ada seorang tamu atau orang datang yang dari kota Mekah, dia mengejek-ejek keluarga kami. Dan dia tinggal bersama As'ad bin Zurarah. Jadi Sayyidina Mus'ab bin Umair tinggal bersama atau di rumah daripada sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini yang memiliki rumah yang menampung Sayyidina Mus'ab bin Umair dan membantu beliau untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ceritanya Usaid bin Hudhair dan juga Sa'ad bin Mu'adz, itu mereka sedang berbicara dan Sa'ad bin Mu'adz bilang kepada Usaid, wahai Usaid, ayo pergilah ke orang-orang itu. Orang dua itu, As'ad bin Zurarah dan tamunya ini. Siapa sih mereka? Kenapa mereka kok datang-datang merusak daripada agama kita dan menghina dan mencaci maki Tuhan kita, dan mereka ini menipu dan mengajak orang-orang kecil di antara kita. Kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, saya nggak enak kalau saya, karena As'ad ini masih keluarga sama saya. Takutnya terjadi peperangan atau terjadi sesuatu dengan kami. Jadi coba engkau yang pergi ke sana. Datang Usaid bin Hudhair dengan semangatnya, salah satu pemuda daripada Ansar. Mereka datang dan mengatakan, ketika datang kepada Mus'ab bin Umair di rumahnya As'ad bin Zurarah atau di tempat lain, kata As'ad bin Zurarah, wahai Mus'ab, ini Usaid bin Hudhair. Kalau dia masuk Islam, kalau engkau bisa mengajak dia masuk ke dalam Islam, maka engkau sudah untung besar dalam mengajak orang-orang. Maka bicaralah dengan baik dengan orang tersebut. Lalu Sayyidina Usaid bin Hudhair berdiri di atas kuda dengan membawa pedangnya, mengatakan, wahai kalian, kenapa kalian ini ingin merusak daripada, wahai tamu yang datang, kenapa engkau ingin merusak agama kami dan menipu orang-orang di antara kami dengan ucapan-ucapanmu itu? Maka Usaid bin Hudhair, Sayyidina Mus'ab bin Umair mengatakan, wahai Usaid, bagaimana pendapatmu kalau engkau duduk di sini dan dengar apa yang aku bawakan? Kalau engkau terima, kalau memang bagus, maka kami akan lanjutkan. Tetapi kalau memang ucapan kami ini tidak benar dan tidak baik, maka saya siap untuk berhenti dan tidak mengajak orang lagi. Oh, kata Usaid, cakep, bagus. Ini pendapat yang masuk akal, boleh saja. Lalu dia duduk, turun dari kudanya dan dia duduk di depan Mus'ab bin Umair. Lalu Mus'ab bin Umair mulai menjelaskan mengenai Islam, mengenai tauhid, mengenai Allah Subhanahu wa taala,
mengenai nabi akhir zaman yang sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil, disebutkan begini dan begitu, sifatnya begini dan begitu. Kami pun tadinya dalam jahiliyah, kami pun tadinya dalam menyembahan berhala, tetapi kamu menyembah. Dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran ke depannya Usaid. Berubah hati Usaid bin Khudair. Lalu mulailah dia tergetar hatinya dan mengatakan, kalau apa yang harus dilakukan oleh orang yang ingin mengikuti jalan kalian? Kata mereka, engkau mandi, engkau bersih-bersih dan mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu dia pun bergegas. Dia mengucap syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Lalu dia bersih, dia mandi dan melakukan kebersihan, lalu dia kembali. Kata Usaid kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, sesungguhnya aku memiliki teman yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Dia adalah ketua dan orang yang sangat berpengaruh pada kaumnya. Kalau dia memeluk Islam, maka kaumnya pun insya Allah akan masuk Islam. Katanya, saya akan pancing dia untuk datang ke sini. Bagaimana pendapatmu? Engkau akan ajak dia untuk memeluk Islam. Kata dia, siap. Aku akan mengajak dia untuk memeluk Islam. Pergilah Usaid bin Khudair menemui Sa'ad bin Mu'adz yang mana tadi mereka sedang marah-marah dan menyuruh Usaid untuk pergi. Ketika Sayyidina Usaid bin Khudair mulai sampai di depan Sa'ad, Sayyidina Sa'ad melihat dari jauh, wah, ini Usaid datang dengan muka beda dengan muka dia pergi. Dia datang sekarang mukanya beda dengan dia pergi. Dia tanya oleh Sayyidina Sa'ad, wahai Usaid, apa yang terjadi? Apa kabarnya? Katanya, nggak ada apa-apa. Mereka siap untuk berhenti daripada ucapan mereka. Tetapi saya mendengar kabar bahwa ada suatu kaum yang akan menyerang dan membunuh As'ad bin Zurarah. Sedangkan mereka padahal udah tahu bahwa mereka udah tahu bahwa As'ad ini masih kerabatmu. Tapi mereka kayaknya mau lancang untuk membunuh As'ad bin Zurarah dan menyerang dia. Ketika mendengar hal tersebut, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, termasuk orang yang pemberani, dia ketika disebut saudaranya akan ada yang mengganggu, dia berdiri langsung, mengambil pedangnya dan tombaknya, naik ke atas kudanya, pergi menuju ke arah As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab bin Umair. Ketika dia sampai di sana, melihat mereka berdua duduknya anteng-anteng aja, nggak ada masalah. Waduh, berarti saya ditipu nih. Berarti benar Usaid bin Khudair ini punya rencana sesuatu memancing saya untuk datang ke sini. Dipancing dia untuk datang ke situ. Setelah dia datang ke situ, wahai As'ad, engkau ini masih kerabat denganku. Aku tidak mau mengganggu dan aku tidak mau bermusuhan denganmu. Kenapa engkau mengajak kita kepada suatu ucapan yang tidak benar? Engkau mengatakan begini dan begitu. Dan membawa tamu dari jauh. Membuat kami repot dan begini dan begitu. Lalu kata Mus'ab bin Umair, seperti diucap kepada teman As'ad, kepada Usaid tadi, dia bilang, begini saja. Kalau saat engkau duduk, dengarkan apa yang saya akan bawakan. Kalau seandainya engkau setuju, maka kami, kalau engkau tidak setuju dan tidak suka, maka kami akan berhenti. Tetapi kalau memang engkau setuju, maka kami akan teruskan dakwah ini. Kata dia, oh kalau begitu tawarannya siap. Apa salahnya saya dengerin dulu. Duduklah Sa'ad bin Mu'adz. Dia adalah ketua Bani Ashhal. Sa'ad bin Mu'adz adalah ketua atau yang diidolakan oleh Bani Ashhal. Lalu ketika dia di hadapan Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Mu'adz, Sayyidina siapa tadi kita bilang Mus'ab, Sayyidina Mus'ab bin Umair. Siapa yang tadi? Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini dia duduk di hadapannya Mus'ab bin Umair, dijelaskan mengenai Allah dan Rasulnya, mengenai Al-Quran, dibacakan di hadapannya Al-Quran, dan subhanallah, tergetar hatinya. Mengatakan ini ucapan yang hak, ini ucapan benar. Bagaimana caranya orang yang ingin ikut bersama kalian, mengikut daripada agama ini? Maka diajarkan untuk bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan disuruh untuk mandi dan bebersih. Lalu dia kerjakan semua tersebut. Lalu beliau pun disuruh untuk sholat 2 rakaat. Setelah itu, setelah selesai, lalu diperintahkan setelah dia masuk Islam, fa'aqbala 'amidan ila qaumihi wa ma'ahum Usaid bin Khudair. Ketika dia selesai, dia berislam. Sekarang kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz,
saya akan mengajak kaumku. Ayo, ya hai Usaid, dipanggil Usaid temannya yang tadi sudah masuk Islam. Dia datang kepada kaumnya Bani Ashhal. Falamma waqafa alaihim, ketika dia berdiri di hadapan mereka, wahai Bani Ashhal, kumpulin keluarga-keluarganya, kerabatnya. Kaifa ta'rafuna amri fikum, kata dia, apa kedudukan saya di hadapan kalian? Di mata kalian itu saya siapa? Kata mereka, sayyiduna wa afdaluna ra'yan wa aymanuna wa abrakuna nafsan wa amran. Kau adalah Tuhan kami, engkau adalah pemimpin kami, dan engkau adalah orang terbaik di antara kami, dan orang yang paling memiliki wawasan dan kecerdasan di antara kami. Lalu beliau mengatakan apa? Sesungguhnya ucapan saya haram, saya nggak bakal mau mengajak bicara kalian. Laki, perempuan, di antara kalian, saya tidak akan mau berbicara dengan kalian, sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena aku sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka siapa saja yang tidak beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, saya tidak akan temani lagi dari keluarganya. Dengan cara seperti itu, mereka pun bingung. Kenapa? Apa itu Allah dan Rasul-Nya? Apa yang engkau bawa? Apa yang dimaksud? Lalu beliau pun menjelaskan kepada mereka, oh subhanallah. Dari penjelasan itu, dari ajakan tersebut, semua daripada kaum daripada Bani Ashhal, mereka memeluk Islam, yang laki-laki maupun yang perempuan. Mengikuti daripada Sa'ad bin Mu'adz. Dan setelah itu mulai tersebar Islam di kota Madinah. Hampir mayoritas daripada ada yang di kota Madinah memeluk Islam. Hampir kebanyakan daripada orang-orang yang di kota Madinah mulai memeluk Islam. Lalu kembalilah Sayyiduna Mus'ab dan As'ad bin Zurarah kembali kepada rumah As'ad bin Zurarah, sampai beliau pun mengajak kebanyakan orang-orang yang ada daripada orang Ansar, dari kaum Aus dan Khazraj, mereka hampir semuanya atau kebanyakan telah memeluk Islam. Setelah mayoritas orang-orang di kota Madinah memeluk Islam, datanglah tahun selanjutnya dari setelah baiat tadi. Dan dakwah daripada Mus'ab bin Umair benar-benar membuahkan hasil. Subhanallah. Mungkin ini kita bisa lihat dakwah seseorang mungkin satu, apabila dia tulus, dia benar-benar ingin mengajak kepada Allah dan Rasul-Nya, bisa mempengaruhi suatu kota, dan dari pengaruh kota tersebut bisa mempengaruhi seluruh dunia. Subhanallah. Ya, dari berkatnya daripada dakwah tersebut, berkatnya pertama dari Rasulullah SAW, lalu Sa'ad bin Mu'adz, dari Sayyidina Mus'ab bin Umair, dan perjuangan mereka, Islam bisa berjaya. Islam memiliki kekokohan untuk hijrah, dan Rasulullah SAW bisa pun hijrah ke kota Madinah. Lalu kemudian, datang tahun selanjutnya, mereka pun ingin dan rindu orang-orang yang sudah memeluk Islam. Selain dari 12 orang itu kan nggak pernah melihat Rasulullah. Pastilah mereka ini ingin dan rindu, ingin melihat sosok langsung Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun pergi untuk menunaikan haji, karena setiap tahun mereka pergi haji. Banyak daripada rombongan orang Arab sebelum adanya kewajiban haji, itu sudah ada orang-orang yang melaksanakan haji. Maka Mus'ab bin Umair ikut serta pulang ke kota ke kota Mekah bersama mereka rombongan. Tetapi rombongan tersebut nggak semuanya orang Muslim. Jadi ada sebagian, banyak juga dari mereka yang pergi haji itu di tahun itu. Sebagian orang yang sudah memeluk Islam, tetapi mereka diam-diam saja. Dan sebagian lagi orang-orang musyrik dengan agama mereka yang dahulu. Setelah mereka berkumpul di sana, Rasulullah SAW membuat perjanjian. Kumpulkan dari kalian, saya ingin berkumpul dengan kalian, berjanji dengan kalian, membuat pertemuan dengan kalian, tetapi tolong dirahasiakan. Pertemuan ini jangan sampai terlihat oleh orang-orang. Kapan pertemuannya? Di hari kedua setelah tanggal 12 Dzulhijjah kira-kira, setelah orang-orang pergi selesai haji, hari-hari Mina, itu kita berkumpul di Aqabah. Di daerah Aqabah itu, kita berkumpul di sana. Jangan bangunkan orang yang tidur. Dan jangan ajak orang. Ya, langsung bangun malam, langsung kalian jalan dan pergi masing-masing. Agar orang-orang tidak ada yang curiga. Ketika mereka sudah tahu perjanjian tersebut dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu ada waktu untuk perjanjian pertemuan dengan Nabi, maka mereka pun, ada salah satu sahabat, seorang daripada golongan Ansar yang belum memeluk Islam, yaitu ayah daripada Jabir bin Abdullah, yaitu Abdullah, ya,
Abu Jabir namanya ya, Abdullah bin Haram, itu belum memeluk Islam. Lalu ada seseorang yang cinta mengajak daripada Abu Jabir ini, Abdullah bin Haram. Wahai Abdullah, apakah engkau mau kami ajak daripada kebaikan? Sesungguhnya ini adalah Nabi, begini dijelaskan. Lalu dia tertarik, dia bilang, saya mau memeluk Islam. Setelah dia memeluk Islam, dia katakan, nanti malam ada perjanjian dengan Nabi. Di hari ini kita akan bertemu dengan beliau. Ya sudah. Mereka pun mulai pergi di malam hari setelah sepertiga malam lewat. Mereka pun mulai pergi sedikit demi sedikit dari mereka berkumpul sampai terkumpul di Aqabah tersebut 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Subhanallah, banyak. Ya, mereka berkumpul tanpa diketahui orang karena tengah malam. Lalu ketika mereka berkumpul seperti itu, Rasulullah SAW sampai kepada mereka dengan sahabat, yaitu dengan paman beliau Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, paman beliau, mendampingi Rasulullah SAW dan ingin meyakini orang-orang yang mau beriman kepada Nabi ini kayak apa orang-orangnya. Apakah bisa dipercaya atau tidak. Sampai kepada mereka pun saling bertatap muka dengan Nabi Muhammad SAW walaupun di tengah kegelapan malam. Tetapi betapa indahnya hari-hari bersama baginda Rasulullah SAW yang mereka lalui, yang mana mereka adalah awal-awal daripada keterangan dari kejayaan Islam. Lalu setelah itu, mulailah Sayyidina Al-Abbas berkhutbah, memulai pembicaraan. Ayo kita mulai jalsah kita atau ucapan kita, perkumpulan ini. Lalu Sayyidina Al-Abbas lah yang memulai berkhutbah atau berbicara. Ya ma'syaral Khazraj. Wahai orang Khazraj, yaitu orang-orang yang ada di kota Madinah. Inna Muhammadan minna haitsu alimtum. Bahwa ini Muhammad adalah tergolong dari kami. Sebagaimana kalian tahu. Dan kami telah menjaganya dari gangguan-gangguan. Artinya keluarganya Nabi telah menjaga Nabi. Dari gangguan-gangguan orang. Dari hal-hal yang buruk kepada beliau. Ya. Dan kalau seandainya memang kalian melihat diri kalian siap untuk menjaganya, siap untuk membantunya, siap walaupun dalam keadaan susah apapun kalian tidak akan meninggalkannya, maka silahkan kalian bawa dia. Karena kami melihat bahwa dia sudah berniatan untuk pergi, untuk datang kepada kalian. Lalu kalau seandainya kalian tidak mampu, atau kalian nantinya akan meninggalkannya di saat-saat kalian terjepit, di saat-saat kalian mengalami genting, diserang oleh orang-orang, lalu kalian akan meninggalkan dia, maka dari sekarang saja jangan kalian ikut dengan dia, dan jangan sampai dia pergi kepada kalian. Kata para sahabat, Al-Bara bin Ma'rur, salah satunya daripada orang-orang Khazraj atau orang-orang Madinah, mereka mengatakan, nahnu nuridul wafa was-sidq wa badlu man muhaji anfusina dun rasul. Kami siap untuk menepati janji dan kami jujur dalam hal tersebut dan kami rela untuk mengorbankan jiwa kami. Jangan sampai Rasulullah SAW terganggu. Lalu mereka pun mengatakan, Sayyidina Abbas pun menambahi, apakah kalian pernah bayangkan kalau seandainya kalian menerima orang ini, bahwa orang-orang Arab bisa saja menyerang kalian dengan satu pukulan, apakah kalian siap dengan hal tersebut? Mereka pun mengatakan kami siap dan kami rela untuk membantu Rasulullah SAW. Lalu salah satu dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, qad sami'na maqalat al-Abbas. Kami telah mendengar ucapan daripada al-Abbas. Fatakallam ya Rasulullah, maka bicara ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, fakhudh li nafsika wa li rabbik. Ambil apa yang engkau mau untukmu dan untuk Tuhanmu. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, amri li rabbi azza wa jal an ta'budu amri li rabbi an ta'budu. Tugas kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah, Tuhanku, adalah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'an, dan kalian tidak menyekutukannya. Wa li nafsi, adapun hak untukku adalah antamna'uni, untuk kalian menjaga aku selagi aku berdakwah dan mengajak orang-orang sebagaimana kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian. Lalu Sayyidina Ibnu Rawahah, sahabat Rasulullah, sahabat yang di saat itu ikut perjanjian,
mengatakan Ibnu Rawahah, ya Rasulullah, kalau seandainya kami menepati hal tersebut, kami lakukan itu, apa yang kami dapatkan? Maka Rasulullah mengatakan, lakumul jannah. Maka mereka menjawab, rabihal bai'. Untung ini perdagangan. Kami cuma seperti itu, lalu kami mendapatkan surga Allah. Wa fi riwayat takallama Rasulullah fatal Qur'an wa da'a ila Allah. Lalu dalam riwayat yang lain, qila lamma qalu lahu nubayi'uka qala tubayi'uni 'ala sam'i wa ta'ah. Kami siap membaiat engkau. Kami siap berjanji kepadamu. Maka mereka pun berjanji, kata Rasulullah, tubayi'uni 'ala sam'i wa ta'ah. Kalian berbaiat kepadaku, berjanji kepadaku untuk menuruti perintahku dan taat kepadaku dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah, dan juga kalian untuk mengajak kepada ma'ruf, mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan tidaklah kalian takut di sisi Allah Subhanahu wa taala siapapun, dan kalian menjaga aku sebagaimana kalian menjaga diri kalian dan anak-anak kalian. Lalu terjadilah perjanjian tersebut, dan mereka pun diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, pilihkan di antara kalian yang 70 orang ini 12 orang untuk menjadi sebagai pemimpin di antara kalian. Artinya 12 ini sebagai wakil antara saya dengan kalian. Naqib. 12 naqib. An-nuqaba disebutkan. Atau naqib, pemimpin dari kalian. Lalu dipilihkan 12 orang dari mereka daripada pemimpin untuk mereka. Walhasil, inilah baiat Aqabah yang ketiga yang terjadi. Setelah itu barulah perjanjian-perjanjian. Setelah perjanjian ada suatu cerita yang menarik juga ingin saya sampaikan. Ketika selesai perjanjian tersebut, maka iblis, setan, ketika melihat bahwa Rasulullah telah memiliki orang-orang yang siap membantu Rasulullah dan mereka tulus dalam membantu Nabi Muhammad, iblis pun, setan pun berteriak, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya orang-orang Khazraj dan Aus telah membantu, telah sepakat dengan Muhammad untuk memerangi kalian. Suara begitu. Mereka pun takut, ya Rasulullah, ada apa ini? Kata Rasulullah, tenang aja. Insya Allah tidak ada masalah apapun. Ini adalah suara iblis atau setan. Dia sedang kepanasan dan ketakutan bahwa urusanku akan terselesaikan seperti ini. Lalu mereka pun mulai terpencar. Ayo kalian berpencar dan kembali ke tempat masing-masing. Setelah mereka kembali, orang-orang Quraisy mengusut-usut. Ini suara apa? Apa benar ini? Isu seperti ini. Bahwa orang-orang Madinah ini ada yang membaiat Nabi Muhammad. Dicari, ditelusuri. Sampai mereka datang kepada orang-orang musyrikin yang ada yang rombongan orang Madinah. Dan mereka mengatakan, wahai orang-orang, apakah kalian ingin menolong Muhammad untuk menolong dia dan memerangi kami? Kata mereka, tidak. Orang-orang musyriknya, demi Allah, kami tidak pergi kemana-mana. Kami tidak pernah ke sana dan ke situ. Dan kami tidak pernah bertemu Muhammad. Orang-orang yang muslim di antara mereka diam aja. Sedangkan yang musyrik, mereka yang membalas ucapannya, orang-orang musyrik dari kota Madinah mengatakan, kami tidak melakukan hal tersebut. Sampai mereka pun, oh ya udah deh. Ternyata ketika mereka telusuri, benar kabar tersebut itu benar. Ternyata mereka telah membaiat Nabi Muhammad dan Rasulullah sudah mulai ada orang-orang yang siap untuk menolongnya. Mulailah mereka menekan orang-orang yang ada di kota Mekah untuk tidak pergi kemana-mana, untuk jangan sampai kabur, jangan sampai pergi, karena mereka sudah ada orang yang akan menolong mereka. Karena takut bahwa mereka akan yuriduna liyutfi'u nurallahi wallahu mutimmu nurahu walau karihal musyrikun. Mereka ingin menutup dan memadamkan cahaya Allah, sedangkan Allah telah menentukan bahwa Allah akan menyempurnakan agamanya dan menyempurnakan Islam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita lihat daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW bahwa agama yang kita dapatkan ini, yang kita peroleh ini, dan iman kita kepada Allah dan Rasulnya adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang telah dilewati dengan perjuangan-perjuangan yang sangat luar biasa. Tetapi kita mendapatkannya dengan begitu nikmat, maka hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini sebagai nikmat Islam, nikmat iman, dan mintalah terus kepada Allah agar diwafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, bisa melihat wajah-wajah para sahabat, Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Abu Bakar Siddiq,
Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina As'ad bin Zurarah, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, Sayyidina Usaid bin Hudzair, para pembesar-pembesar, para sahabat Rasulullah SAW, para pejuang, para pecinta Nabi Muhammad SAW, para pecinta Allah dan Rasulnya, bagaimana keadaan mereka ketika di padang mahsyar, bagaimana suasana keadaan mereka ketika berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang-orang yang merindukan mereka, mencinta kepada mereka dan ingin meneladani jalan mereka. Tetapi rugi dan sangat rugi orang yang tahu perjuangan Islam dengan begini susahnya, lalu dia meninggalkan Islam dengan begitu saja. Dia meninggalkan berbakti, dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan daripada amalan ibadah hanya karena sibuk dengan urusan duniawi. Karena sibuk dalam urusan-urusan yang tidak ada harganya. Ketika dia meninggal dunia, maka dia akan melihat mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang rugi dan mana yang diuntungkan. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan, bertambah iman kita, bertambah kecintaan kita, bertambah daripada pengenalan kita kepada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa meneladani dalam jalan yang lurus, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan 4:55. Barangkali ada dalam sisa waktu ini ada pertanyaan, maka silahkan ditanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Ahmad atas pemaparan dari materi kita sore hari ini, sejarah Nabi Muhammad terkait janji Aqabah. Bagi saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, persilahkan. Sepertinya tidak ada yang bertanya ini. Nggak kelihatan muka-mukanya. Nggak ada yang mau bertanya? Tidak ada, anak wakili dah Ustaz. Ya, biasanya saya tanya. Adil barokah dah. Tadi disebutkan di awal tadi bahwa salah satu pada perjanjian yang disampaikan tadi bahwa mereka tidak akan membunuh anak-anak perempuan mereka. Nah, saya teringat terkait kisah Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, walaupun terjadi beberapa riwayat yang berbeda atau mungkin sejarah yang berbeda atau penyampaian yang berbeda. Bagaimana sih, apakah benar dan apakah bagaimana kisahnya terkait Sayyidina Umar bin Khattab yang mana dikenal dulu pernah membunuh anaknya sendiri sebelum beliau masuk Islam. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa para sahabat Nabi sebelum masuk Islam tersebut, mereka itu kan sejatinya kalau zaman sekarang ini sebagai mu'alaf lah gitu. Orang yang bukan dari lahir masuk Islam, tapi setelah dewasa mereka masuk Islam. Dan subhanallah mereka itu setelah masuk Islam bertambah kuat keimanannya dan juga kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Nah, ternyata hal tersebut tuh sejarah itu berulang sampai sekarang. Banyak juga zaman sekarang ini mu'alaf-mu'alaf yang lebih terlihat lebih soleh, lebih Masya Allah, lebih semangat dibanding orang-orang yang dari lahir sudah mendapatkan karunia Islam tersebut. Ini memang sudah garis takdirnya memang pasti begitu, atau memang ada hal-hal yang salah dalam benak orang-orang yang mungkin dari lahir sudah mendapatkan karunia Islam. Mungkin bisa dijelaskan dan diberikan nasihat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adapun yang pertama mengenai kisah Sayyidina Umar bin Khattab, ya begitu diriwayatkan dalam beberapa kitab sirah bahwa Sayyidina Umar pernah tertawa sendiri. Kata beliau, kata orang-orang, kenapa engkau tertawa? Ya, aku ingat ketika aku di masa jahiliyah, aku ditakut-takuti. Karena di saat itu rumor, keadaan pemikiran orang-orang itu, bahwa anak perempuan itu akan membawa rasa malu. Dan tentunya bisa aja ini kisah betul atau tidaknya nisbat kepada Sayyidina Umar, itu Allahu a'lam, ya, walaupun kita juga sering mendengar. Ya, bisa saja bukan Sayyidina Umar atau yang lainnya, karena yang kita tahu bahwa Sayyidina Umar juga punya anak perempuan aslinya, ya, salah satunya Hafsah binti Umar, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya ada putri-putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Hasil
Lepas dari itu bahwa kenapa? Tapi kejadian semacam itu terjadi bagi orang-orang di zaman itu. Kenapa? Mungkin terjadi karena pemahaman yang salah, yaitu mereka merasakan bahwa kalau ada anak perempuan itu mereka akan cepat malu. Maksudnya malu bagaimana? Kalau mereka diserang, kalau mereka dibantai atau berperang, lalu anak perempuan mereka diambil dan dijadikan sebagai tawanan, lalu dinikah mereka dan memiliki anak-anak dari musuh-musuh mereka. Itu salah satu faktor. Dan ada sebagian riwayat yang mengatakan yang menyebabkan sebagian orang Arab, bukan semuanya tentunya, sebagian dari orang-orang Arab di situ, membunuh anak perempuannya takut daripada malu. Itu kenapa? Karena pernah kejadian, ada orang punya anak perempuan, dia terjadi perang, dia jaga tuh anak perempuan, terjadi peperangan, anak perempuannya ditawan oleh musuh, lalu dinikah oleh musuhnya dan memiliki anak. Ketika ayahnya berperang lagi dengan musuh tersebut, menang ayahnya, mengambil anaknya dari tawanan tersebut, ternyata anak tersebut ketika diambil tidak mau ikut dengan ayahnya. Katanya, saya mau ikut suami saya. Saya nggak mau dengan ayah saya mau ikut suami saya. Ketika seperti itu, maka dia pun sakit hati dan mengatakan dan bersumpah tidak akan mau memiliki anak perempuan lagi. Dari sisi itu, mereka memiliki pemikiran bahwa memiliki anak perempuan bisa menyebabkan rasa malu dan dihina oleh musuh-musuh mereka, oleh saingan-saingan mereka. Dan itu terjadi. Setelah itu selesai dengan adanya Islam dan perubahan-perubahan yang alhamdulillah berubah pemikiran tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai orang yang mu'allaf atau masuk Islam, kelihatannya kok lebih kuat Islamnya dibandingkan orang yang sudah Islam. Tentunya hal tersebut faktornya bukan sesuatu yang pasti atau selalu seperti itu. Kita kan berada di suatu zaman. Tetapi di zaman lalu tidak seperti itu. Orang-orang yang terlahir dari Islam itu mereka sudah kuat Islamnya. Lalu kalau bisa kita lihat apa sih penyebab dan faktornya? Ya, menurut yang pandangan saya, faktor utama yang terjadi kenapa orang-orang Muslim yang lahir dari keluarga Muslim tidak sekuat atau tidak sesoleh orang yang memeluk Islam. Faktornya satu, mereka tidak belajar Islam. Mereka tidak belajar Islam. Mereka sudah hidup dengan Islam, ya sudah. Islam begini. Dan orang tuanya tidak mengagungkan Islam dan tidak membesarkan Islam di mata anak-anak mereka. Anggapnya sesuatu yang biasa, ya sudah remeh. Biasa saja, yang penting belajar, yang penting sekolah, yang penting punya kerjaan, yang penting punya uang, yang penting sukses. Itu yang ditanamkan dalam hati mereka. Ketika nilai-nilai ajaran Islam tidak ditanamkan dari benih-benih dari kecil, mereka pun tidak menggali makna Islam dan tidak berduduk bersama orang-orang yang mengajarkan mereka mengenai Islam yang benar dan pemahaman yang sahih, terjadilah kelemahan Islam dari orang-orang yang aslinya Muslim. Ya, aslinya Muslim. Jadi faktor utamanya bukan zaman atau bukan sesuatu yang pasti orang yang memeluk Islam, enggak juga. Kan ada orang-orang yang memeluk Islam, tahu-taunya setelah beberapa saat dia murtad lagi, dia keluar lagi dari Islam, enggak jadi masuk Islam. Ada. Dan ada yang masuk Islam fasik keluarnya, tetap aja jadi orang yang jelek, tidak berpegang teguh. Tetapi ketika kita dapati seseorang memeluk Islam, lalu dia mengkaji Islam, terus mau belajar tentang Islam, terus ingin tahu tentang hakikat Islam, maka tertanamlah hakikat tersebut. Dan hal yang sama akan terjadi pada orang yang sudah terlahir Muslim, tetapi kalau dia itu mengkaji Islam, mempelajari tentang Islam, mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kenapa Islam menghalalkan ini? Kenapa Islam mengharamkan ini? Kenapa Allah SWT wajibkan ini? Kenapa tidak boleh ini? Lalu dia pelajari dan dia mengerti dan masuk Islam itu tersebut hadisnya, maka dia akan kuat Islamnya. Jadi ucapan atau pemahaman bahwa orang yang mu'allaf lebih kuat Islamnya dibanding orang yang Islam asli itu tidak benar. Tidak seperti itu. Artinya bukan kaidah. Tetapi faktornya kita lihat. Faktornya orang yang memeluk Islam kebanyakan mereka penasaran dan ingin mempelajari tentang Islam. Dan mengetahuinya bahwa ini hak benar. Adapun yang Muslim sudah terlahir Muslim, sudah dia hidup, yang penting dia sholat, dia ibadah, dia mungkin begini, begitu. Udah, agamanya saya Islam, tetapi dia tidak mengenali Islam. Inilah salah satu faktor utama karena yang membuat yang aslinya Muslim lemah dalam Islam. Sedangkan yang baru masuk Islam atau yang mu'allaf jadi kuat keislamannya atau kesolehannya karena dia ingin mengetahui hakikat Islam. Karena Islam tambah dikaji,
tambah dimengerti, tambah dihayati, tambah diresapi, maka akan tumbuh syajaratul iman. Pohon keimanan itu akan tumbuh dan kuat. Menguat, terus menguat, dan merubah orang tersebut menjadi orang yang soleh. Tentunya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin cukup ya? Bagaimana? Terima kasih Ustaz. Yang lain ada lagi pertanyaan? Penjelasannya. Yang lain silahkan, satu pertanyaan lagi jika ada yang mau tanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih Ustaz Ahmad atas penjelasan dan nasihat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Silakan Ustaz untuk ditutup Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua. Allah jaga keluarga kita, Allah jaga kita. Allah kuatkan iman kita, Allah tambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang selalu bertakwa, selalu beriman, selalu istiqamah dalam kebaikan, dijaga hal daripada keburukan, dijaga daripada penyakit-penyakit, dijaga daripada musibah, dijaga daripada semua wabah. Allah mudah-mudahan angkat semua yang terjadi dan turun ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.